Mbak Monica, kita tahu pertemuan tertutup, nggak begitu lama ya, kurang lebih 1 jam, dan hanya foto-foto saja yang dibagikan di akun Instagram Andi Malarangeng begitu ya. Apa yang bisa Mbak Monica baca dari kedua tokoh ini, pertemuan singkat ini antara Purnawirawan, SBY dan juga Prabowo, Mbak Monica? Oke, jadi dalam pertemuan ini dikemas dalam judulnya adalah halal bihalal. Syawalan, masih Ya, halal syawalan. bihalal gitu ya. Nah, kemudian baseline yang bisa kita lihat di awal memang pertemuan dua purnawirawan sebagaimana layaknya. Dan kemudian kalau kita sampai diantar kemudian ke mobil loh Mbak, tuh Mbak. sampai ya. Jadi terus kemudian kalau kita lihat ke dalam situasi di dalam ruangan ya. Di dalam ruangan ini halal bihalal, tapi saya tidak melihat apakah di situ terhidang nastar, kue kering gitu, ya, kacang gitu ya. Ini nggak clean, tetapi oke, kita bisa, mungkin itu adalah ruangan pertama, ya kan? Ada ruangan tempat makan selanjutnya mungkin. Betul. Nah, terus kemudian saya mulai mengamati mengenai proximity atau jarak antara keduanya. Ini mungkin bisa di full screen dan di freeze ya kali ya mungkin. Ya. Ya, Nah, ini apa yang dicermati Mbak Monica? Jadi kalau kita lihat di jarak ini ya, kalau ini posisi berhadapan tegak lurus ya. Ya. Hadapan-hadapan ya. Hadapan Head to head ya. Nah, ini adalah suatu posisi memang yang dipersyaratkan untuk ketika ya seseorang itu melakukan interview atau investigasi. Bukan halal bihalal. Bukan halal bihalal. Silaturahmi gitu ya. Siapa melamar apa, siapa salah buat apa Mbak, gitu loh ibaratnya. Berarti kan yang bisa kita amati sekarang. Nah, oke, berarti ini adalah posisi yang benar-benar berhadap-hadapan ya. Dan memang syaratnya untuk melakukan interview atau interogasi ya, bukan investigasi atau interogasi ini adalah tidak ada halangan. Gitu ya. Ada meja tapi di depan ada meja. Meja, tapi kalau kita lihat mejanya juga meja coffee table, tapi ya, juga kosong. Kosong, ya. Jadi nggak terdistract dengan minuman makanan yang ada. Iya. Gitu. Nah, itu adalah syarat untuk tercapainya suatu interview atau interogasi gitu ya. Kalau Mbak Monica ngelihatnya dari Pak Prabowo yang menginterogasi apa sih atau sebaliknya Pak SBY yang menginterview atau gimana nih kalau dari gesturnya? Dari potongan lebih dominan mana? Dari potongan yang kita lihat ini lebih banyak Pak SBY gitu ya yang berbicara gitu karena gesturnya tuan rumah. Ya kalau misalnya tamunya lebih banyak ingin menyampaikan sesuatu boleh juga dong, gitu ya. Akan terlihat. Tapi kalau dari cuplikan ini, saya tidak melihat ada interaksi yang dari Pak Prabowo-nya gitu ya. Tetapi lebih banyak dari berarti Pak Prabowo SBY-nya. mendengarkan ya. Jadi gitu. Pak SBY mungkin saya maunya gini-gini. Nah itu tuh, ini persis banget nih. Oh ya. Pak Prabowo mendengarkan banget. Ini juga kita bisa perhatikan mengenai proximity tadi ya, kecuali dari layoutnya, saya sebut sebagai layout berhadapan gitu ya. Tetapi juga dari proximity ini adalah social distancing, artinya berjarak kira-kira 2 meter ada ya. Ada 2 meter itu jadi maksudnya Mbak. Nah, sementara ada intimate, ada personal, ada social. Nah, intimate tidak. Intimate itu sekitar kira-kira 40 dekat lah ya, seperti ini. Kayak kita gini apa nih namanya? Ini intimate. Ini intimate. Terus kemudian personal agak lebih jauh, sekitar 1,2. Nah, kalau ini kategorinya? Ini social. Social distancing ya. Mbak Monica, tapi terlihat Mbak terlihat cair nggak sih? Sabar mau komentar. Terlihat cair nggak dari ekspresi wajahnya, terlihat obrolannya nyambung, cair. Kalau kita bandingkan dengan kehadiran ya? Anies Baswedan di rumah beliau, ini sama-sama datang kan? Iya. Nah itu beda, karena di sana konsepnya halal bihalal, kemudian juga bertemu dengan seluruh anggota keluarga. Dan Partai Demokrat kan juga memang sudah memberikan slot ya. Nah di situ juga Pak Anies kemudian cerita mengenai hidangan dan sebagainya begitu ya. Jadi kalau kita lihat kita melakukan comparative analysis di kedua-duanya, ini beda gitu ya. Walaupun masih tatarannya adalah syawalan ya, halal bihalal. Saya nggak yakin ini tidak ada di agendanya Pak SBY sebagai tuan rumah. Kalau misalnya Menteri Pertahanan atau Ketua Umum Partai Demokrat dalam hal ini Prabowo Subianto ingin berkunjung menemui beliau. Tapi tadi ada makanan pada saat Anies berkunjung. Ada makanan. Dan ada hidangan, ada penyambutan. Nah, kalau walaupun pasti dihidangkan lah ya makanan minuman ya. Ini memang sengaja tidak disiapkan karena memang bukan juga yang saya dukung kan, begitu maksudnya. Jauh.
Saya kira Prabowo Subianto dan SBY ini tidak ada yang bisa membantah. Ini adalah sahabat lama, tapi pada saat yang bersamaan penuh dengan rivalitas. Sahabat lama tapi penuh. Iya, ini tidak ada yang bisa dibantah ya. 2019 yang lalu misalnya, Demokrat sangat kecewa ketika Prabowo jauh lebih memilih Sandiaga Uno untuk menjadi pasangan maju Pilpres ketimbang AHY yang jauh-jauh hari memang disorongkan untuk bisa menjadi pendamping Prabowo. Bahkan saat itu Andi Arief begitu keras memberikan satu statement, Prabowo itu adalah Jenderal Kardus, lebih mementingkan logistik ketimbang perjuangan. Luka itu nggak selesai sampai sekarang. Bahkan SBY saat itu ketika sudah dijadwalkan bertemu dengan Prabowo itu ditolak di Kuningan. Itu satu-satunya ingatan yang sampai sekarang nggak selesai. Jadi sekalipun ada pertemuan di Pacitan kemarin, suasananya suasana yang bagi saya bukan halal bihalal. Ini Lebih kayak ke? apel siaga sebenarnya. Apel siaga, agak kaku, tegang gitu ya. Meski tata interior di dalamnya itu didesain cukup Ya itu interview, interogasi. cukup apik. Memang begitu. Ada kesan di situ keseriusan yang tidak bisa dibantah. Bicaranya pun nggak rileks, tidak bicara dari hati ke hati. Gesturnya menunjukkan ada jarak yang tidak memungkinkan mereka langsung begitu akrab sebelum ada pembicaraan-pembicaraan yang menyelesaikan persoalan itu. Saya yakin mereka bicara tentang Pilpres. Kalau hanya bicara tentang Yakin ya? Hakul yakin, sekalipun AHY nggak ngerti gitu. Kalau hanya sebatas halal bihalal, anjang sana, kemudian ini ada nuansa romantisme masa lalu, bisa video call dan Zoom, selesai urusan. Sampai harus nyamperin ke Pacitan begitu Ini ya. Menhan jauh-jauh datang ke Pacitan, kampung halamannya SBY. Pasti ada sesuatu yang spesial. Apa? Prabowo ingin memantapkan langkahnya untuk maju di 2024. Ini kan kita tidak bisa melepaskan konteks politik sebelumnya, di mana Prabowo setelah PDIP mengumumkan Ganjar sebagai kandidat capres, sangat kelihatan begitu aktif dan agresif menemui sejumlah figur-figur penting. Ketemu Abu Rizal Bakri, Pak ketemu JK. Yusuf Kalla, ketemu Airlangga Hartarto dan seterusnya dan seterusnya. Jadi pertemuan dengan SBY ini semakin menebalkan bahwa Prabowo di 2024 Akan 100% akan maju di 2024. Terlepas- Terlepas dari apapun Iya, konfigurasi politik yang berkembang, tapi minimal ini adalah komunikasi politik awal yang paling memungkinkan sebagai lobby mengajak Demokrat menjadi bagian koalisi yang sudah dibentuk oleh DPR. Walau sudah mengkultuskan dan berkumpul bersama dengan Koalisi PKS yang juga melaksanakan milad kemarin di Istora Senayan. Iya, nggak ada persoalan. Nggak ada persoalan. Karena Demokrat ini adalah partai politik lama yang sudah memenangkan pertarungan politik 2 kali. Oke. Ya, ada SBY di situ. Masuk dalam koalisi perubahan, kalau tidak ada yang menguntungkan bagi AHY dan Demokrat, bukan tidak mungkin. Godaan-godaan yang datang itu silih berganti membuat iman politik AHY secara perlahan goyang. Coba bisa dibayangkan. Ya, Muhaimin datang, Airlangga Hartarto datang, ini Prabowo datang. Bukan tidak mungkin tawaran-tawarannya itu jauh lebih menggiurkan mungkin ya, ketimbang yang ditawarkan oleh poros perubahan. Meskipun 2019 memilih juga dari kader partainya ketimbang AHY pada saat itu. Betul, itu yang saya kira bahwa politik kita the end of the day-nya akan melihat dan bagaimana menyelamatkan elit-elit mereka untuk bisa bertanding. Kalau Prabowo datang memberikan sesuatu yang jauh lebih menggiurkan, bukan tidak mungkin Demokrat itu ya, iman politiknya goyang-goyang. Berubah ya. Kan kita tidak pernah tahu. Tapi, kita tidak kalau dari pernah Mas Adi tahu. nanti mungkin boleh disambung di segmen berikutnya ya. Apakah ini juga bisa tersirat begitu ya bahwa mungkin jangan-jangan nantinya Demokrat yang ke Prabowo begitu atau Gerindra yang ditarik ke koalisi perubahan Ya, gitu ya Mas ya, Adi ya. ya. Boleh dicermati nanti ya seperti apa ya. Kita akan sambung lagi di segmen berikutnya. Oke, kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi. Saya mau ke Mas Adi. Mas Adi, ini kan sebenarnya kalau kita melihat agak berbeda ya. Prabowo yang datang misalnya ke rumah Pak SBY di Cikeas Bogor, sama datang dari Solo ke Pacitan kan lumayan jauh ya, ya kan? 3-4 jam. Belum lagi Pacitan ini kan basis suaranya Demokrat begitu ya. Masa iya nggak ada apa ya isinya dalam pertemuan tersebut gitu loh Mas? Apakah memang ada nih, oke lah lo gabung deh ke koalisi perubahan atau mungkin tawaran-tawaran lainnya yang bisa Mas Adi baca? Mungkin kalau kita menggunakan dialog imajinatif, Prabowo ketika datang akan bilang ke SBY, bro, ini kok sepi banget, tak ada hidangan. Ini dia. Kan begitu kan kira-kira. Nah, Tapi sementara faktanya loh Mas Adi, kita nggak ngada-ngada kan. sementara dirimu waktu halal bihalal dengan Anies, wah, penuh dengan gegap gempita, makanan banyak dan begitu akrab. Mungkin itu dialog imajinatif kita aja. Iya. Kalau kita bisa bayangin gitu ya. Tapi memang kesan bahwa kemarin ini sangat kaku itu tidak bisa dibantah.
duduknya jauhan, ngomongnya social distancing. Betul, social distancing atau apapun. Tapi pada prinsipnya ini kan komunikasi awal. Setelah 2019 yang lalu terjadi deadlock lah, dukungan politik antara Demokrat ke Prabowo itu kan diberikan secara terpaksa, bukan karena lillahi ta'ala, ataupun karena dia ikhlas gitu ya. Karena Demokrat tidak memberikan dukungan politik di 2019, kan terancam tidak bisa ikut pemilu-pemilu selanjutnya. Jadi ini babak awal yang saya kira memang akan mengonsolidasikan apakah tawaran-tawaran politik yang dibawa oleh Prabowo Subianto kepada SBY itu akan diterima ataupun tidak. Tapi saya kira luka politik Partai Demokrat 2019 yang lalu masih ada. Itu belum sepenuhnya hilang ya. Ketika mereka cukup kecewa AHY tidak dipilih sebagai cawapres yang bisa mendampingi Prabowo Subianto. Prabowo jauh lebih memilih Sandiaga Uno yang dianggap memiliki logistik yang cukup luar biasa. Itu kan tuduhan Andi Arief kan. Karenanya ini yang sebenarnya jauh lebih mengemuka sehingga Prabowo Subianto harus roadshow dari Jakarta ke berbagai tempat, ujungnya di Pacitan. Itu kan tempat spesial, Pak. Kampung halaman, ada museum SBY dan Ibu Ani. Itu adalah sesuatu yang sebenarnya ingin ditunjukkan bahwa Prabowo dalam konteks ini serius membangun komunikasi politik dengan sejumlah tokoh yang memang punya pengaruh penting di negara ini. Atau jangan-jangan memang ada misi khusus di luar soal Pilpres, karena orkestrasi. Anda punya datanya, ini infonya mungkin. Ya kan kita dialog imajinatif ini. Mungkin juga kan kita tahu bahwa Prabowo ini kan cukup dekat dengan Jokowi, bahkan mendapatkan endorsement terkait dengan Pilpres. Jangan-jangan memang orkestrasi politik yang dilakukan oleh Prabowo ini juga diketahui. Adalah sosok messenger dalam hal ini. Betul. Kan orkestrasi Prabowo pasti diketahui oleh Jokowi, termasuk bertemu dengan sejumlah partai politik non pemerintah yang saat ini tergabung dalam koalisi perubahan. Bukan tidak mungkin Demokrat ingin ditawarkan untuk menjadi bagian dari koalisi pemerintah. Saat ini kan sekarang ada momentum reshuffle. Ketika ada salah satu menteri dari Nasdem. Tinggal berapa bulan Mas Andi? Setahun setengah, Oke, Pak. setahun, oke. Ini luar biasa sebagai kapitalisasi dalam pejabat publik ya. Yang bisa dimainkan oleh Partai Demokrat. Jangan-jangan ini juga bisa disampaikan. Atau Mas Adi, ini cara Prabowo untuk memperlihatkan bahwa ia ingin lepas dari bayang-bayang Jokowi begitu? Mungkin nggak? Ya mungkin sebaliknya, juga. Sebaliknya justru. Tapi bagi saya untuk saat ini agak rumit ya. Karena habis ketemu dengan Gibran dan mendapatkan dukungan relawannya, itu kan bukan perkara gampang untuk melepaskan dari Jokowi. Jadi saya membayangkan orang seperti Prabowo sekalipun beda partai dengan Jokowi, ini selalu berharap mendapatkan endorsement dari Jokowi. Padahal saya selalu mengatakan ke teman-teman pendukung Prabowo dan Gerindra, jangan pernah berharap dukungan dari Jokowi, itu di PHP, Pak. Kenapa di PHP? Jokowi itu PDIP, bisa jadi presiden, bisa jadi wali kota, bisa jadi gubernur, itu PDIP. Anaknya jadi wali kota dari PDIP, mantunya jadi wali kota dari PDIP, bukan yang lain. Tapi isi hati siapa yang tahu? Wallahu a'lam, kecuali presiden ingin pisah jalan di 2024. Makanya ketimbang nanti gagal move on, berharap dukungan dari Jokowi, tapi nggak terjadi. Yang mending siapkan aja sekarang bahwa di 2024 Prabowo dengan atau tanpa dukungan Jokowi sekalipun harus siap. Meskipun angkanya sudah tidak terlalu besar seperti layaknya 2019 ya, kabarnya relawan Jokowi itu yang masih solid itu bisa diprediksi 17% di 2024 ya Mas Adi ya. Ya, kira-kira apalagi misalnya PDIP juga bikin begitu banyak relawan-relawan di berbagai tempat. Anies pun, Prabowo pun juga bikin relawan di mana-mana. Kalau melihat aksentuasinya relawan memang tidak terlampau signifikan untuk kepentingan 2024 karena poros-poros politik ini juga di backup oleh begitu banyak relawan-relawan yang lain. Nah, kita tinggalkan sejenak mengenai ini. Tapi saya mau ke Mbak Monika. Mbak Monika kan yang kemarin menarik adalah pertemuan dari Prabowo dan juga SBY membahas mengenai lukisan. Walaupun nggak membahas mengenai makanan ya, biasanya. Di mana lukisannya, Di? Lukisan katanya, Vi. Katanya ada di situ ya. Ada lukisannya. Nah, membahas mengenai lukisan ini ada makna yang juga bisa dibaca nggak oleh Mbak Monika? Ya, jadi kalau kita lihat durasinya ini cuma 1 jam. 1 jam. Ya, tidak ada makanan. Ya. Terus kemudian settingnya seperti itu, tadi ada sesuatu yang disampaikan secara serius. Tidak ada jajaran partai yang ikut mendampingi dan lain sebagainya. Tidak ada, ya. Dan kemudian kalau berarti kan esensinya adalah pertemuan di 2 meja bundar itu. Iya. Ya. Nah kemudian Fadil tadi juga pada saat off air sempat kita ngobrol mengenai akrab loh Mbak, sampai luar gitu itu, ya. Kita lihat dari gambar video itu kan, nganterin Pak Prabowo itu sampai kayak mau ikut masuk ke dalam mobilnya. Betul. Gitu loh. Saya secara kemudian, gestur ya, jadi kemudian ketika dari dalam ke luar, saya mengamati caranya berjabat tangan. Nih ya tuh dianterin, dipegang pundaknya, ayo masuk gitu kan kesannya gitu ya. Masuk kemana nih maksudnya? Ke mobil ya, Vi ya. Ini apa yang
akrab Mbak Monica membacanya? Jadi sebelum masuk ke mobil ya, ketika mau berpisah ini berjabat tangan. Ya berjabat tangan coba Mbak Tati. Ya. Salam gitu. Pak Prabowo-nya begini. Oke. Ini political handshake gitu ya, yang biasa. Artinya apa Mbak kalau salamannya begitu? Artinya kalau salaman seperti ini adalah memberikan dukungan nih. Berarti artinya ada message tadi yang di dalam yang disampaikan. Dan dipegang juga pundaknya sama tapi ketika Pak SBY. ini kan berarti memperkuat misi yang di dalam tadi yang kita bilang dialog imajinatif itu kan. Kita mengawang-awang dulu nggak apa-apa. Nah, kemudian ketika masuk ke mobil ya, ini kemudian berbalas Pak SBY dengan menepuk. Menepuk nih artinya berbagai macam tafsir gitu. Kita bisa mengatakan bahwa oke dipertimbangkan gitu ya, atau ya sudahlah teguhkanlah gitu ya. Sudahlah gitu ya. Jalanmu begitu kan. Ya, seperti itu. Nah, kalau lukisan sendiri nggak ada maknanya atau memang hanya mungkin karena di situ ada museum Jadi kan SBY namanya juga museum ya. Nah, kita juga tidak tahu karena tidak ada foto-fotonya juga. Mungkin sekedar melihat pada saat masuk begitu. Oke. Baik. Sekianlah dialog imajiner kami pada pagi hari ini. Tapi yang jelas kan apapun itu ya analisa-analisa ini disampaikan dari para mereka yang memang memiliki background ilmunya. Betul. Ya kan begitu. Mas Adi Prayitno, terima kasih. Terima kasih banyak Mas Adi, Mbak Monica juga. Kasih. Ya, kita juga masih menanti mungkin ada pertemuan-pertemuan selanjutnya yang bisa ditelaah begitu ya, Ada sentuhan-sentuhan apa lagi berikutnya? Dan hidangan-hidangan apa lagi berikutnya?